Shalom, selamat pagi, saudaraku yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Damai sejahtera bagi kita sekalian. Damai sejahtera bagi setiap orang yang percaya dan menaruh harapannya kepada Kristus. Keutamaan Kristus itulah kiranya yang menjadi pusat dari penyembahan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, sebab di dalam Kristus segala sesuatu telah diciptakan. Tidak ada kekurangan sedikit pun di dalam Kristus. Hanya saja perlu kita tambahkan iman kita setiap hari. Bahkan pengetahuan, pengenalan yang benar akan Kristus. Sebab orang yang mengenal Tuhan pasti akan tetap kuat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan akan membuat perbedaan antara orang yang mengenal Tuhan dan mencari Dia dengan sungguh-sungguh dengan orang yang tidak mencari Dia dengan sungguh-sungguh. Sebab di dalam kesungguhan hati dikatakan bahwa mata Tuhan menjelajah seluruh bumi untuk mencari orang-orang yang bersungguh hati kepada Tuhan, untuk melimpahkan kekuatannya kepada Dia. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, sudahkah kita mempersiapkan hati kita untuk sungguh-sungguh menerima kebenaran firman Tuhan? Pada pagi hari ini saudara, biarlah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kuat, segenap akal budimu. Biarlah mata kita tertuju kepada Kristus. Amin. Dengan demikian, setiap bejana hati yang dipersiapkan untuk Tuhan, maka Tuhan siap melimpahkan kekuatan kasih karunia-Nya bagi setiap orang percaya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita akan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami boleh bangun pagi-pagi benar Tuhan, untuk mencari wajah-Mu Tuhan. Mencari wajah-Mu dengan kesungguhan hati. Sebab di dalam kesungguhan hati Tuhan memperhitungkan iman. Sebagaimana Abraham, kepercayaannya diperhitungkan sebagai satu kebenaran. Kami rindu Tuhan ketika kami percaya kami dibenarkan. Ketika kami dibenarkan, kami dikuatkan dan dipulihkan. Kami mau sambut kebenaran firman-Mu pagi hari ini dengan syukur. Demi nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang diberkati, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetap berakar dalam Kristus yang sempurna. Nah, Saudara, Paulus menulis surat Kolose untuk meneguhkan jemaat agar tidak goyah oleh ajaran-ajaran yang kelihatannya rohani, tapi sebenarnya mengalihkan fokus dari Kristus. Mengapa ajaran-ajaran itu menggoyahkan serta mengalihkan fokus dari Kristus? Karena saudara, Kristus tidak menjadi yang pertama dan terutama. Nah, di pasal 2 ini, Kristus adalah pusat keselamatan, itu ditegaskan oleh Paulus. Pusat keselamatan, pusat hikmat, dan kehidupan rohani kita bukan filosofi dunia atau aturan-aturan manusia atau pengalaman rohani tertentu. Jauhkanlah kita dari filsafat-filsafat kosong. Filsafat-filsafat kosong adalah filosofi manusia. Filosofi itu diawali dengan satu pertanyaan. Dari pertanyaan itu memunculkan usaha pencarian untuk memberikan jawaban-jawaban. Nah, filsafat yang kosong itu tidak ada dasar. Filsafat yang kosong dari dongeng-dongeng tahyul nenek moyang yang tanpa dasar iman, tanpa dasar kesaksian, tanpa dasar Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hanya dipenuhi dengan filosofi-filosofi atau filsafat-filsafat kosong, maka kebenaran itu tidak ada. Bapak Ibu Saudara, karena kebenaran dalam Kristus itu bukannya tanpa dasar, tetapi dasarnya adalah firman, dasarnya adalah iman. Itu sebabnya filsafat yang salah akan melahirkan kepercayaan yang salah, tetapi filosofi yang benar tentang Kristus akan memberikan kita dasar yang teguh sehingga kita tetap berakar dan bertumbuh dengan sempurna. Nah, saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, perhatikan firman Tuhan, kepenuhan hidup di dalam Kristus dari Kolose 2 ayat 1 hingga ayat yang ke-15. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Supaya hati mereka terhibur dan mereka bersatu dalam kasih. Sehingga mereka memperoleh segala kekayaan dan keyakinan pengertian dan mengenal rahasia Allah, yaitu Kristus. Sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Hal ini kukatakan supaya jangan ada yang memperdayakan kamu dengan kata-kata yang indah. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita, karena itu hendaklah hidupmu
tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab di dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Perhatikan saudara, Paulus, orang yang tidak hidup bergaul dengan Kristus pada waktu Yesus ada 3,5 tahun di dunia ini. Dia tidak bergaul dengan Kristus. Tetapi mengapa dia mengalami kepenuhan yang mendalam di dalam Kristus? Karena roh Tuhan ada pada dia. Dikatakan di sini saudara, di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dari mana kita tahu segala harta hikmat dan pengetahuan kalau kita tidak ketemu dengan Dia, tidak bercakap-cakap dengan Dia, tidak berjalan bersama dengan Dia? Kalau kita katakan 12 rasul, ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, ya, saudara, Petrus, saudara, mereka itu berjalan bersama dengan Yesus. Mereka itu tiap hari makan, minum, sehidangan, bahkan tidur mungkin di dalam satu atap mereka bersama Yesus. Maka mengenal Tuhan adalah sesuatu yang mungkin bagi mereka. Tetapi Paulus, dia berjuang untuk mengenal Kristus. Di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Mengapa Paulus menemukan harta tersebut? Sebab dia hidup di dalam roh. Bergaul dengan Tuhan bukan berarti kamu harus muka ke muka dengan Dia secara jasmania. Tetapi dikatakan bahwa roh Tuhan ada pada dia. Sebab meskipun aku sendiri tidak ada di antara kamu, tetapi di dalam roh aku bersama-sama dengan kamu, dan aku melihat dengan sukacita tertib hidupmu dan keteguhan imanmu dalam Kristus. Artinya apa saudara? Satu alat untuk mempertemukan iman orang, yaitu roh. Amin. Roh Paulus dengan roh Kristus itu sinergi. Makanya kenapa penting lahir baru saudara. Lahir baru itu seperti men-switch on kehidupan saudara yang sudah diciptakan Tuhan sejak semula, yaitu tahta hati, yaitu bait Roh Kudus itu, yaitu satu, ibaratnya begini saudara, punya ponsel, ya. Saudara punya ponsel, tiba-tiba saudara terkoneksi dengan dunia manapun. Mengapa? Karena saudara punya ponsel, syarat untuk ponsel bisa terkoneksi dengan pusat jaringan network itu adalah dia punya SIM card. Dan bukan cuma punya SIM card, tetapi SIM card itu ada kuotanya. Bukan cuma ada kuotanya, tetapi harus ada signal-signal untuk menangkap. Saudara, the Spirit of the Lord itu layaknya seperti sebuah kesinambungan network jaringan dengan Tuhan. Bahkan saudara bukan hanya terpusat dengan pusat jaringan, ya, tower untuk mengalirkan semua pusat data yang mengalirkan baik itu jaringan maupun pendataan, tapi saudara bisa terkoneksi satu dengan yang lain dengan orang lain via WhatsApp, via Messenger, via telepon, direct message, saudara. Mengapa? Karena ada satu switch on yang diberikan bagi seluler tersebut, seluler data. Demikianlah kehidupan di dalam Kristus. Mengapa Paulus bisa mengenal Kristus? Karena dia terhubung dengan Kristus. Mengapa dia bisa terhubung dengan jemaat? Karena di dalam roh bersama-sama dengan dia melalui Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, karena itu hendaklah kamu tetap di dalam Dia, berakar di dalam Dia. Nah saudara, pengenalan akan Tuhan akan menjadi sia-sia kalau saudara cuma menerima, tapi kemudian tidak berakar, tidak bertumbuh di dalam Dia. Itu sebabnya ada beberapa hal yang penting untuk kita pelajari di sini. Yang pertama, kita berakar dan dibangun di dalam Dia. Yang kedua, jangan ditawan dengan filsafat yang kosong. Saudara, kalau kita sudah bertumbuh, berakar di dalam Kristus, sudah menerima Roh Kudusnya, pikiran ini harus diisi. Pikiran ini tidak boleh stagnan. Pikiran ini tidak boleh netral. Harus diisi dengan sesuatu. Yaitu kita tiap hari kita tidak pernah tidak berpikir. Selalu berpikir. Nah, pikiran kita harus diisi dengan firman. Jangan ada filsafat yang kosong. Kosong saja tidak boleh. Apalagi terisi dengan ajaran turun-temurun. Apalagi dengan roh-roh dunia. Roh-roh hedonisme. Roh-roh yang mengajarkan kita tentang segala
dosa-dosa, kompromi. Jangan sampai kita tidak menurut pada Kristus, karena sesungguhnya di dalam Dia berdiam secara jasmani seluruh kepenuhan kealahan, ibarat satu telepon seluler, saudara, harus terhubung dengan tower senantiasa, lalu penuhi senantiasa di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Ayat 11 hingga ayat 15. Di dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu oleh pelanggaranmu dan oleh karena kamu tidak disunat secara lahiriah telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita, dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Yang terakhir, saudara, jangan dikuasai dosa. Dibaptis artinya dikubur, mati oleh pelanggaran, tidak disunat secara lahir tapi disunat secara rohani. Dan kemudian apa yang terjadi? Dihapuskan dosa-dosa kita. Surat hutang, ketentuan-ketentuan hukum yang mendakwa dihapuskan, ditiadakan dengan memakukannya pada kayu salib. Kurang apa, saudara? Jikalau saudara ada di dalam Kristus, maka saudara clean and clear, suci, kudus, dibenarkan di hadapan Tuhan. Mengapa harus mencari yang lain? Bapak Ibu Saudara, perhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini dapat kita simpulkan. Hidup dalam kepenuhan dan kemenangan Kristus. Di dalam Kolose 2 ayat 1 hingga 15 adalah panggilan untuk kembali fokus pada Kristus yang sudah memenuhi segala sesuatu di dalam Dia. Yang kedua, menolak ajaran yang tidak sejalan dengan Injil, filsafat-filsafat kosong. Jangan isi pikiranmu dengan roh-roh dunia. Yang ketiga, memperdalam akar iman, menancapkan akar-akar iman supaya pertumbuhannya baik, benar, dan berbuah. Yang keempat, berjalan dalam kemenangan salib. Saudara, dosa tidak diterima. Dosa tidak dapat dikompromikan. Oleh sebab itu, kalau saudara mau hidup di dalam Kristus, artinya saudara harus memilih. Tinggal dalam dosa berarti mati. Tetapi tinggal di dalam dosa dan hidup di dalam dosa artinya mati rohani. Tapi kalau kita meninggalkan dosa, hidup dalam kesucian, maka segala hukum-hukum itu sudah dipakukan di kayu salib, dan bahkan itu menjadi tontonan umum bahwa iblis sudah dipermalukan karena Kristus sudah menang. Amin. Kita butuh apa lagi? Hanya Kristus. Kalau segala sesuatu sudah diselesaikan di dalam Kristus, mengapa butuh yang lain? Tidak ada juru selamat yang lain selain nama Tuhan Yesus Kristus yang padanya kita beroleh keselamatan. Oleh sebab itu, saudara, mari, tidak ada alternatif lain, hanya Yesus, tidak ada filsafat yang lain, tidak ada alternatif untuk percaya pada kebenaran yang lain, tapi hanya oleh Dia, dan mari kita kembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan, semoga iman saudara terbangun pada pagi hari ini dan melangkah dalam Kristus secara penuh totalitas dalam Tuhan. Mari berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan. Kami percaya bahwa Kristus cukup bagi kami. Ketika kami berakar dalam Kristus, kami pastikan biarlah kami berbuah. Dan kami tidak mau Tuhan, pikiran kami diganggu oleh filsafat-filsafat kosong, bahkan roh-roh dunia yang mencemarkan kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, kami berakar, bertumbuh, berbuah, dan kiranya salib Kristus menjadi bagian kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah yang kudus. Segala roh-roh pengacau, pengganggu, pengintimidasi yang menjauhkan kami dari kasih karunia Allah, kami tolak, hancurkan, patahkan dalam nama Yesus. Kami bawa Tuhan pokok-pokok doa pribadi kami ke dalam tangan Tuhan. Engkau berperkara, Engkau berencana, Engkau melakukan segala yang baik dalam kehidupan kami, dan kami beroleh kemenangan demi kemenangan. Kami sambut berkat-Mu pagi hari ini dengan ucapan syukur. Tuhan kiranya memberkati, melindungi, menyertai, melingkupi, mengurapi, dan melimpahkan dengan kasih setia Tuhan. Apa saja yang kita perbuat dibuat Tuhan berhasil dan beruntung. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Kebenaran yang kami ketahui telah memerdekakan kami, dan kiranya kami hidup di dalam kemenangan salib. Dalam nama Yesus Tuhan, kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, selamat melangkah dengan iman. Perkarakan hidupmu kepada Tuhan, maka Ia memelihara engkau. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday. God bless you.